Ada banyak banget cerita tentang reinkarnasi di luar sana. Dan karena video sebelumnya gue rame, gue mau sharing ke kalian 2 cerita reinkarnasi yang bisa nemenin kalian entah kalian lagi makan atau kalian lagi berkegiatan sehari-hari. Bagi kalian yang nggak percaya sama reinkarnasi, karena alasan agama, silahkan nonton ini dan anggap ini sebagai konten entertainment aja. Nggak usah jadi manusia bersumbu pendek dan coba hargain kepercayaan orang lain. Reinkarnasi ini dekat dengan budaya Asia, tapi cerita ini akan gue bawakan dari tempat yang malah berseberangan sama benua ini, yaitu benua Amerika. Apakah ini kebetulan? Apa benar ini reinkarnasi? Atau malah ini adalah hal supranatural yang berbeda? Kalian yang ambil keputusan sendiri. So, grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Josh Gultom, selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafg juga. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sebelah ini adalah orang-orang yang sudah gabung membership di channel ini. Thank you so much guys, kalian yang sudah mau gabung, really appreciate it. Dengan kalian gabung, kalian juga bisa dapat akses ke video-video yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk ke level 2. Kalau kalian mau ambil yang paling murah di level 1, kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan tapi hanya beberapa jam sebelum tayang ke publik. Kalian juga bakal dapat logo khusus di setiap kali kalian komen dan gue bisa dengan mudah notice kalian dan reply komen kalian. Gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau gue adalah professional voiceover artist di Indonesia dan kalian bisa lihat karya-karya gue di Instagram joshrafg.vo di sini. Gue juga ada buka kelas di sana, jadi silahkan mampir-mampir aja di Instagram gue yang itu selagi ada link di bio-nya. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa daftar kelasnya. Udah itu aja. Silakan kita masuk ke videonya. Cerita pertama ini datang dari satu anak bernama Anna. Oke, Anna ini adalah anak yang mungkin bisa gue bilang emang dari kecilnya emang berbeda lah. Lumayan spesial. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena Anna ini punya kemampuan untuk berbicara sama arwah orang yang sudah nggak ada. Atau mungkin kalau di Indonesia itu ya bahasa gampangnya kita bilang indigo lah ya. Dia suka menuliskan tentang apa yang arwah-arwah di rumahnya obrolin dan dia ceritain ke orang tuanya. Sejak kecil ini Anna emang sudah dianggap berbeda lah daripada anak-anak yang lain sama orang tuanya. Dan ketika dia berumur 9 tahun, Anna mulai menceritakan tentang sebuah vision yang dia mulai sering dapetin di umur 9 tahun ini. Yaitu dia dapat vision dia berada di sebuah tempat yang sangat kuno. Di sana itu ada banyak warga, ada perumahan dan ya ada pemerintahan kecil di situ. Dia bercerita dengan sangat detail ke orang tuanya. Seolah-olah dia itu seperti pernah berjalan-jalan di sana atau hidup lama di tempat ini. Dan anak ini mendeskripsikan ada sebuah goa, ada juga beberapa perumahan yang cukup sederhana dan lingkungan sekitarnya ini tuh dipenuhi sama gurun. Dia juga sempat menceritakan kalau dia pernah berpindah-pindah tempat. Jadi dulu itu dia bersama komunitasnya, dulu ada tinggal di satu gua, terus pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Jadi orang-orang ini tuh, at least keluarga dia itu dulunya berpindah-pindah. Chris, yaitu si ayahnya Anna, yang sangat sering mendengar cerita ini, mulai berpikir kalau Anna ini menceritakan sebuah kehidupan di masyarakat yang sangat kuno. Dan Chris mengaku kalau awalnya dia nganggap kalau Anna ini adalah orang yang pintar berimajinasi aja. Tapi setelah beberapa kali Anna bercerita nonstop, dia memperhatikan kalau gaya cerita si Anna ini bukan seperti menceritakan sesuatu yang dia baca dari buku. Bukan menceritakan sesuatu yang dia pernah dengar. Tapi dia seperti menceritakan kejadian yang benar-benar dia pernah alamin. Kejadian yang pernah benar-benar dia lihat. Ini bukan sesuatu yang anak umuran Anna sering ajarkan di sekolah juga sebenarnya. Ini bukan, ya dia masih umur 9 tahun gitu, nggak ada pelajaran sejarah yang aneh-aneh gitu di sekolah. Nggak ada akses atau apapun yang bisa membuat Anna ini bisa menceritakan semua ini. Dan sebenarnya di sekolah itu Anna juga dikenal cukup aneh sama teman-temannya dan diasingkan. Dia semacam dibully lah sebenarnya di sekolahnya. Salah satu kejadian yang paling Anna ingat adalah dia ingat ada satu kejadian gempa yang menimpa komunitasnya atau penduduk-penduduknya. Gempanya saking besarnya itu membuat rumah-rumah itu hancur dan bahkan di tempat dia tinggal itu tanahnya kebelah dua, terus beberapa perumahan dan barang-barang itu masuk ke dalam lubang yang gedenya luar biasa. Anna juga pernah menggambar sebuah peta di mana dia pernah tinggal. Petanya ini terdiri dari banyak-banyak pulau gitu dan pulau-pulaunya itu saling terkoneksi satu sama lain. Kalian bisa lihat sendirilah gambar pulaunya seperti apa.
Ada banyak banget cerita-cerita yang diberitahu ke orang tuanya Ana sampai satu pagi pas dia baru bangun. Ana bilang ke orang tuanya, kalau entah dari mana pas dia bangun, dia ingat semua bahasa yang digunakan ketika dia tinggal di masyarakat kuno itu. Dia ngomong kayak, aku ingat semuanya. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi aku butuh kertas sama pulpen. Dan pas dikasih kertas sama pulpen, Ana langsung menuliskan berbagai macam tulisan kuno, dan beberapa tulisan bisa langsung dia translate ke bahasa Inggris. Ini fotonya. Jillian, ibunya Ana, itu mulai mencari dari internet tentang apa yang anaknya ini ceritakan. Dan gak tahu kebetulan atau enggak, sang ibu ini nemuin ada satu kota hilang yang sangat mirip dengan deskripsi si Ana. Kota yang hilang ini berada di bawah laut, bernama Heraklion. Ini adalah sebuah kota peradaban Mesir kuno di dekat sungai Nil. Kota ini hidup sekitar di abad ke-8-12 sebelum Masehi. Artinya kota ini sekitar 3000 tahun yang lalu. Dan benar, peradaban ini tuh peradaban yang banyak pulau, sama seperti yang digambar sama Ana. Dikonfirmasi juga kalau peradaban ini tuh hilang karena gempa yang sangat besar. Ada tsunami dan juga naiknya permukaan laut yang membuatnya sekarang ada di bawah laut gitu. Peradaban ini juga baru ditemukan oleh para ilmuwan 24 tahun yang lalu, alias tahun 2000. Nih, adalah wawancara Ana yang ditayangkan di YouTube channelnya Element. When I was younger, I had memories of living in an ancient town. I would have vivid memories of doing daily activities. I remember that there was an earthquake. I feel like Heraklion is connected to my past life. Ana sendiri katanya merasa nggak nyaman sharing pengalaman reinkarnasi dia ini ke teman-teman seusianya karena ya dia jadi diasingkan dan dibully. Dia juga cuman ceritain kejadian ini tuh cuman sama keluarganya aja. Sampai satu ketika orang tuanya itu menemukan ternyata ada komunitas kecil di kota Nevada, di dekat kota dia, itu yang berisikan anak-anak yang sama seperti Ana. Anak-anak ini semuanya punya ingatan tentang kehidupan di masa lalu. Dan komunitas ini bernama Earth Angel Sanctuary. Kalian bisa lihat sendiri, ada berapa banyak anak-anak yang punya masalah yang sama dengan Ana. Komunitas ini masih ada sampai sekarang, kalian bisa cek aja di Facebook, kalian bisa buka sendiri. Dan ini komunitasnya itu berisikan sekitar 18.000 member. Kalian bisa ketik aja Earth Angel di Facebook dan gue juga ketemu ada website kecil yang namanya juga sama, yaitu earthangelsanctuary.com. Cuman kayaknya websitenya nggak gitu diperbaharui gitu. Kalau gue lihat isinya ya ini komunitas yang kecil yang suka saling sharing tentang pengalaman spiritual dan juga pengalaman-pengalaman pribadi. Ya komunitas kecil yang sehat lah, bukan kultus atau yang gimana-gimana itu, nggak. Komunitas sehat. Jadi sampai sekarang Ana masih berkontak langsung sama anak-anak yang pernah ada di Earth Sanctuary itu. Kita masuk ke cerita yang kedua. Cerita kedua datang dari seorang anak laki-laki bernama Noah. Kejadiannya dimulai pas ibunya Noah ini yang bernama Trenny itu sedang membawa mobil bersama dua anaknya. Jadi di dalamnya itu ada ibu, ada Noah sama adik perempuannya. Pas lagi menyetir, Noah ini terus manggil si ibunya. Mama gitu sambil pukul-pukul bangku ibunya pakai mainannya dia berkali-kali. Ibunya ini yang lagi nyetir itu kan coba konsen di jalan. Dan gak begitu pentingin anaknya. Sampai anaknya ini mulai frustasi dan kesel, dia menatap ibunya dari cermin dashboard dan dia berteriak kepada ibunya. Dan honey, listen to me. Si mamanya yang dengar ini, ya, itu langsung kaget, dia langsung shock, dia langsung banting setir dan dia berhenti di pinggir jalan. Dia benar-benar kaget dengar Noah tiba-tiba ngomong seperti itu. Dan kalian harus tahu, pada saat ini itu Noah masih umur 3 tahun. Dan gak ada siapapun orang yang pernah memanggil nama ibunya ini. Nama aslinya kan Trenny. Si Noah ini manggil ibunya itu dengan nama Henny. Satu-satunya orang yang memanggilnya dengan nama Henny itu adalah Craig, abangnya si ibunya Noah ini, yang udah gak ada sejak tahun 1993. Ini adalah foto abangnya ketika masih hidup. Noah sendiri itu lahir di tahun 1998. Dan nama Henny ini gak pernah disebut sejak tahun 1993, semenjak udah gak ada lagi si Craig itu, nama Henny itu udah gak pernah disebut lagi. Jadi ketika ibunya mendengar nama Henny, dia langsung shock, kayak semacam PTSD gitu, langsung keingat masa lalunya. Dan dia di sini langsung mulai menangis di dalam mobilnya. Dan ketika Noah bilang kalimat, "Fuck, damn it Henny, listen to me."
Itu dengan nada yang sangat berat, bukan suara anak-anak umur 3 tahun. Adiknya Noah yang berada di samping, itu ngelihat si Noah kaget, terus dia juga bilang, "Kenapa kamu panggil mama dengan nama Henny?" Dan Noah menjawab, "Ya, karena dia namanya Henny." Noah pun langsung ngeliat ke ibunya di cermin yang tadi, dan dia bilang ke ibunya, "Kamu tahu kan namamu Henny?" Lalu ada satu kejadian lagi. Ketika mereka sekeluarga sedang keluar makan di sebuah restoran. Ketika mereka sedang mengobrol, Noah ini tiba-tiba berdiri di sebuah kursi sofa di tempat mereka makan, dan dia bilang, "Terakhir kali aku makan di sini, aku kemudian kehilangan nyawa." Ya bahasanya lebih kasar ya, cuman ini gua bikin lebih soft biar bisa tayang di YouTube. Ibunya nanya di sini, "Maksudnya apa?" "Iya, aku setelah makan dari sini, aku keluar dan lalu aku menyetir sebuah mobil. Aku tabrakan, mobilku terbakar, dan lalu aku meninggal." Mendengar itu, ibunya Noah langsung bulu kuduknya langsung naik. Karena itu kejadian yang sama persis terjadi ketika abangnya sudah nggak ada 5 tahun yang lalu, sebelum Noah bahkan lahir. Dan kejadiannya si Craig ini tabrakan, si abangnya Henny ini, itu juga sebenarnya cukup unik kalau diceritain. Karena pada saat Craig tabrakan, semua anggota keluarga yang tinggal di 3 rumah berbeda itu terbangun di saat yang bersamaan, yaitu di jam 3.20 pagi. Dan jam ini mereka anggap atau mereka asumsikan sebagai jam di mana Craig bertabrakan. Dipercaya juga sebenarnya Craig bisa sampai tabrakan tuh karena dia membawa mobil sambil mabuk-mabukan. Di umur Noah yang masih 3 tahun pada saat itu, ibunya Noah jarang sekali berbicara tentang Craig, atau bahkan hampir dibilang nggak pernah. Bahkan dia cukup yakin sebenarnya, harusnya Noah ini nggak tahu kalau ibunya ini punya abang sama sekali. Abangnya si Henny ini bukan sesuatu sosok yang sering diceritakan sama sekali di rumah. Neneknya Noah yang tinggal satu rumah itu juga nggak mengingat pernah berbicara tentang tragedi itu langsung di depan Noah. Nggak pernah. Nggak ada satupun titik waktu di mana Noah bisa tahu kejadian atau apapun tentang Craig. Sejak kejadian makan di restoran itu, ibunya Noah lama-lama percaya bahwa anaknya ini mungkin aja adalah sebuah reinkarnasi dari abangnya sendiri. Tapi berbeda sama neneknya. Dia masih belum percaya, walaupun ya ada rasa skeptis, ada rasa mau percaya, tapi dia nggak bisa percaya. Dia nggak bisa percaya bahwa Craig anaknya sendiri itu bereinkarnasi menjadi cucunya si Noah. Sampai satu ketika, di satu malam ketika Noah sudah berumur 7 tahun, Noah sedang menginap di rumah neneknya dan dia lagi mau tidur di sini. Jadi neneknya ini menemani Noah masuk ke kamar dan dia mau mempersiapkan si Noah ini untuk tidur. Dia mau say good night lah, mau bilang good night ke si Noah ini. Pas neneknya udah bilang good night dan dia mau keluar, si Noah tiba-tiba manggil neneknya. Dia bilang, "Nek, aku mau Froggy." Ngedengar itu, neneknya langsung terheran. Terus dia bertanya, "Maksudnya Froggy apa?" "Iya, Froggy. Nenek tahu kan? Froggy yang selalu aku bawa ketika aku tidur." Di sini neneknya langsung kaget. Terus dia jawab, "Froggy? Warna apa emangnya Froggy?" "Kuning, Nek. Nenek kan tahu Froggy," katanya. Dan di sini neneknya langsung dapat flashback tentang Craig, anaknya sendiri. Karena semasa kecilnya Craig ini selalu tidur dengan satu boneka bernama Froggy. Ini adalah boneka pribadi Craig yang dia dapat pas masih umur 6 tahun. Dan dia nggak pernah lepas sama Froggy. Neneknya ini memang ada menyimpan beberapa mainan anaknya sebagai kenang-kenangan. Dan salah satunya adalah si Froggy ini. Dan ini tuh bukan sesuatu yang sering dikeluarin gitu dari dalam kotak. Atau bahkan dikasih ke cucunya gitu buat dimain-mainin. Enggak. Bagi neneknya, ini bukan mainan. Tapi ini lebih ke benda berharga. Benda untuk menyimpan memori. Mendengar jawaban Noah, neneknya langsung pergi ke dalam gudang. Dan dia mencari boneka Froggy ini yang udah lama diem di sebuah kotak. Dan pas neneknya balik ke kamar dengan Froggy inikah yang kamu maksud, Noah? Di situ Noah langsung menjawab, "Yay, Froggy, that's my Froggy," gitu. Dia langsung ngambil boneka itu, terus langsung dia peluk. Seolah-olah dia sudah pernah melihat Froggy ini dan udah pernah pegang boneka Froggy ini sangat-sangat lama. Neneknya di sini langsung mulai menangis sedikit karena dia langsung teringat zaman dulu ketika dia bersama dengan anaknya si Craig. Karena Craig ini dulu nggak pernah bisa lepas dari Froggy. Boneka ini harus dibawa pergi kemanapun mereka berjalan. Dan Froggy ini bukan sebuah topik yang pernah diobrolin semenjak kelahiran Noah. Dikeluarkan aja bahkan gak pernah. Dan di saat itu, neneknya langsung percaya bahwa, ya, Noah adalah reinkarnasi dari anaknya sendiri yang bernama Craig. Nah, pas gue riset mengenai Noah ini,
gue menemukan video interviewnya dan ini tuh tayang di tahun 2014. Berarti Noah berumur 16 tahun di video ini. Noah bilang kalau dia percaya bahwa dirinya adalah pamannya yang bernama Craig yang dulu. Dia percaya kalau Craig itu lahir kembali jadi dirinya karena pamannya itu ingin menebus kesalahannya ketika masih muda. Seolah-olah kayak pamannya ini tuh diberikan kesempatan kedua lah untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu kata-kata Noah sendiri. Noah yang punya memori ini tentang pamannya itu juga jadi tumbuh lebih dewasa dan punya pemikiran yang jauh lebih baik daripada si Craig. Terutama ketika menyetir. Itu pas dia bawa nyetir mobil itu dia sangat berhati-hati, kayak over berhati-hati. My name's Noah. I do believe I was my uncle. The fact that I was my uncle, it just amazes me and I think it's pretty cool. Itu dia 2 cerita pendek tentang reinkarnasi. Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa jawaban kalian selain reinkarnasi menurut kalian? Gue mau tahu. Sekali lagi, be respectful karena saudara-saudara kita sendiri ada yang agamanya mempercayai reinkarnasi. Kalau kalian nggak percaya, anggap aja ini adalah entertainment buat nemenin kalian makan atau berkegiatan. Buat kalian yang udah nonton sampai di sini, gue mau kasih hadiah 50.000 ke satu orang. Pastinya kalian sudah harus like dan juga subscribe. Lalu jawab di kolom komentar apa video yang harus gue buat lagi ke depannya. Kalian kasih ide ke gue sebanyak-banyaknya. Kalau ada cerita seru yang pengen gue bawain, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Lalu tambahin kata rahasia Jayapura di akhir jawaban kalian biar gue tahu siapa yang nonton video ini sampai habis. Ingat ya, kalian harus like, subscribe, sama jawab di komen dan tambahin kata Jayapura. Satu hal aja nggak dilakuin, kalian nggak akan dianggap ngejawab kuisnya. Kalau kalian mau nonton video gue yang lainnya, kalian bisa nonton video-videonya di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.